Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah ma'adu. Ibu sekalian, sebelum kita mengawali daripada taklim kita awali dengan pembacaan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah dengan kita memperbanyak salawat di hari kiamat, kita akan mendapatkan syafaat buat kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa madin wa qasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هداه واعترفوا بالأمن والذمم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa ala mabadu. Sekalian, alhamdulillah. Nah, kita sekarang membahas surah Al-Imran, Ibu ya. Surah Al-Imran ini Madiyah, diturunkan di Madinah. Wahiyam ada ayatin, ada 200 ayat diturun di Madinah. Kalau di Madinah rata-rata orangnya sudah beriman, Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa ayat surah Al-Imran? 200 ayat. Udah hafal nggak itu? Al-Imran. Ampalin. Al-Imran, bukan Al-Imran, bukan Ali-Imran, bukan Al-Imran. Ternyata Al-Imran bukan Ali. Ini keluarga Imran. Ali itu kan keluarga, bukan Al-Imran tapi Ali-Imran. Suruh baca Al-Imran, bukan Ali-Imran. Ali itu keluarga Imran. Gitu. Ya, kalau kita kan Bu ya. Lu baca lu. Suruh baca surah Al-Imran. Al-Imran. Karena itu namanya salah tapi kita nggak benar itu Bu. Iya Bu ya. Salah tapi kita nggak benar, kan salah. Tapi ya nggak benar. Kita bahas ya tentang surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalika. Allah yang mengetahui yang dimaksud dengan alif lam mim itu. Jadi nggak bisa. Ini ulama tafsir nggak ada yang berani ngartiin Bu. Ya, Bu ya. Allah yang lebih tahu maksud dan tujuan daripada ayat alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Iya. Jadi ada Tuhan yang berhak disembah, illa huwa, melainkan siapa dia? Allah. Siapa? Al-Hayyu, yang hidup. Ibu, Allah itu kekal hidupnya. Kalau kita nggak bisa kekal hidup kita, ya ini Siti nggak tahu nih kapan dia mati. Ya, apakah yang kekal? Enggak kan? Enggak. Setiap makhluk itu pasti akan binasa. Ibu, kamu mau hidup aja? Hah? Saya tanya ibu mau hidup berapa ratus tahun di dunia? Enggak, kelamaan udah. Ya, orang udah bosan ngeliatin kita ini di RT 5.
Dulu lagi katanya itu. Ibu ya, gantian. Ibu ya, nggak ada yang kekal. Allah yang kekal. Allah kekal nggak? Kekal. Kalau Allah nggak kekal, iya, ya. Oh, coba lihat bu. Fir'aun, kenal nggak Fir'aun bu? Pernah di mana? Menurut riwayat itu dia nggak pernah sakit, ibu ya. Sakit pilek juga nggak pernah. Duitnya banyak, ibu ya. Duitnya banyak. Ya bayangkan Fir'aun kok mama duit belum mah. Duitnya banyak, orang kuncinya aja nggak bisa dibawa dengan apa? Dan orang-orang yang besar, ibu ya. Ibu ya. Dia pengen hidup selamanya. Allah tenggelamkan tuh, ya. Dengan hina, ibu ya. Dengan anta-anta Allah. Yang merasa diri kita ini kan kali ini kita akan kembali bu. Bu, ini bu kembali kan nih? Kembali kemana? Ya dari sini kembali ke rumah. Tadi pada hakikatnya kita kembali kepada Allah. Gitu. Karena Allah ini wal-qayyum. Allah yang apa? Yang hidup kekal. Al-qayyum yang terus menerus daripada makhluk. Allah itu hidup yang terus menerus. Kita ngurusin kita di makhluknya. Kalau nggak ada urusin Allah, bagaimana nih? Bu, kita hidup ini harus ada yang apa? Presiden aja belum bisa ngurusin rakyat ya. Nah, Ibu, Bu benar nggak sih sembako Jokowi? Oh iya. Hah? Banyak ya? Nah, kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngurus makhluknya ini, tahu kebutuhan makhluknya masing-masing. Berapa miliar penduduk yang ada di negeri ini? Allah atur, ya, rezekinya Allah kasih masing-masing. Allah kasih tuh tentang kesukaannya masing-masing, ya bu ya, ya bu. Orang yang kasih tuh, orang senang ikan, Allah nggak pernah habis tuh ikan. Orang senang pisang, Allah kasih tuh pisang sampai sekarang nggak pernah buah-buahan, ya bu ya. Orang senang daging sampai sekarang nggak orang kehabisan daging sapi, daging ayam. Allah urus semua, tahu kebutuhan manusia. Allah yang urus, Allah yang urus pasti itu terlaksana, ya bu ya, terlaksana. Itulah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus kan? Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bersyukur. Bagaimana caranya bu? Kita bersyukur kepada Allah. Apa bu? Menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan. Coba sekarang nih. Sekarang ini lagi konflik di Israel dan Palestina. Allah kirim. Sekarang itu masuk lagi tegang bu. Israel dan Palestina. Sekarang itu. Jadi ada konflik. Ya mudah-mudahan Allah berikan kemenangan ya bu ya. Ya bu. Bu. Kita doain saudara-saudara kita. Ya Allah yang nanti mengetahui segalanya. Nazala alaika ya Muhammad, yang telah menurunkan alaika kepada engkau ya Muhammad tu ya asyrafal khalqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alkitab. Apa Alkitab? Ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Multamisan bil haqqi bisidqi bi akhbarihi, yang menangani dengan sebenarnya bisidqi dengan mana? Bi akhbarihi, di dalam berita-berita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad Al-Qur'an yang disampaikan dengan berita yang hak dan benar. Ternyata orang-orang Mekah kan terima juga, padahal apa yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Muhammad membawa berita yang benar, bukan hoax. Apa-apa? Hoax apa hoax? Berita yang enggak, Pak, ya Bu. Awas Bu, di TikTok itu ada berita yang enggak
yang ada yang banyak nggak bener. Ibu ya, ya. Jadi Al-Quran yang dia Muhammad berita yang benar. Karena ada berita yang benar, ada yang berita nggak benar. Ibu, makanya bu, ibu kalau menyampaikan berita dan beritanya nama-namain. Kalau duit mah dikurangin, kalau omongan mah diapain? Iya, supaya iya bu, artinya gitu. Kalau omongan mah ditambahin, kira duit dikurangin. Makanya menjadi belas bu, kalau nggak benar jangan mau berita. Baru katanya baru kabar burung doang. Jangan, ya bu. Kabar yang benar aja nih, kayak sembako ini kabar yang benar, ya berita yang benar aja, gitu ya bu. Ya bu. Jadi jangan sampai kita ini menerima berita, udah beritanya nggak bohong, disampaikan lagi ke orang. Ibu, kita berita, padahal berita nggak benar, disampaikan lagi ke orang. Padahal dari awalnya nggak benar, jangan. Dosa itu, jangan bu. Ibu. Tapi alhamdulillah ibu sini mau nyampein berita yang pasti. Ya bu ya. Kalau RT mama rata-rata beritanya pas. Ya bu, jangan. Ibu ya, bu nanti dibulin kita bisa permusuhan. Ya bu, kalau jelas permusuhan tuh. Permusuhan kalau nggak benar, waduh, mana orangnya nyampein begini tentang apa? Tentang pribadi orang sampai jangan gitu, berita yang enggak jelas dan sebagainya. Ya bu ya. Musodikon yang apa membenarkan lima baina yadaihi, yaitu kita dengan apa? Diturunkannya sebelumnya qoblahu, sebelum Al-Quran minal kutubi, daripada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab samawi ada berapa? 4. Pertama Taurat, Injil, Zabur, Quran yang terakhir. Jadi sebelum Al-Quran yaitu Injil, Zabur, Quran. Ini kitab samawi ini memang kita percaya nggak bu? Percaya, sesuai dengan nabinya. Ya. Kitab Zabur nabi apa diturunin kepada nabi? Zabur. Nabi dah, Naud. Kalau Injil, ya Taurat, Nabimu, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Kita hidup ini di zaman apa? Zaman Nabi Muhammad kan? Umatnya umat Nabi Muhammad, begitu. Biarpun orang yang tidak beriman, begitu. Makanya kan kata Nabi begini, seandainya biarpun umat Nabi Muhammad ini, kalau masih ada di sabar ada Rasulullah, musibah itu ya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau umat dulu umat seperti Nabi Nuh, kalau umatnya bangkang, ya Allah habisin aja tuh gitu. Kalau Nabi Muhammad enggak langsung, kalau Nabi Muhammad enggak Nabi Muhammad, ya umatnya Nabi Lut, Nabi Musa, ya bu ya. Iya, enggak ini lain. Coba kalau dia kayak zaman umat dulu, waduh, Masya Allah, udah diapain kita ini? Ya bu ya, mau kita, Insya Allah, ini dosa mulu kita. Tapi Allah tutupin, Allah mastur mata kan kita suruh baca doa tuh. Kalau sebis sembahyang subuh, Allah mastur mata sini nama. Allah majbur, ya Allah tutupin dosa Nabi Muhammad. Allah majbur mata sini. Kita baca bu, Allah asli mata sini. Ya bu ya, baca nggak bu? Baca, itu dibaca. Tutupin, ya, tutupin segala keburukan umat Nabi Muhammad SAW. Ini kalau Allah nggak tutupin bu, mahal kita bu di hadapan ibu ya. Sekiranya aib kita ditutupin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehebatan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala Taurat wal Injil, dan menurunkan Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala kitab Taurat dan min qablu sebelum Al-Qur'an, sebelum Al-Qur'an. Ay qabla tanzili itu sebelum diturunkannya Al-Qur'an. Pada intinya itu Al-Qur'an. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sih? Huda, menjadi petunjuk. Allah kasih ini jalan yang benar. Allah kasih, nggak mungkin Allah kasih berupa Alkitab itu memberikan petunjuk untuk umatnya menjadi orang yang benar. Ya Bu ya, seluruh umat zaman dulu Nabi Musa dan Nabi Nuh, Nabi semuanya itu umat zaman dulu itu sebetulnya bukan memberikan petunjuk. Ini jalan yang benar, ini jalan yang tidak benar, ini jalan kesesatan. Tapi makin mereka tidak mau apa yang disampaikan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia masih ngikutin daripada ngikutin nenek moyang. Coba Bu, kalau yang disampaikan membawa kebenaran, contohnya begini Bu. Kalau seorang orang tua atau anak sama orang tua itu kan kalimatnya beda. Nabi Ibrahim sama Adam sama orang tua itu cara menyampaikan yang benar itu apa ya? Harus lemah lembut Bu ya. Karena apa? Anak sama orang tua, kecuali orang tua sama anak, ibu ya beda Bu ya. Boleh nggak kasar? Orang tua, kata-katanya. Iya dalam arti kata, kalau anak udah bandel banget kan orang tua kan orang umumnya udah lain. Tapi Nabi Ibrahim sama orang tua beda ucapannya. Ibu ya, lain ya, lain lemah lembut. Bapak ini apa sih nyembah batu, padahal batu tidak memberikan manfaat, madorot begitu ya. Oh ya Bu ya. Caranya lembah lembut, jangan sampai orang tuanya kesinggung dan sebagainya gitu. Nah ini dalam menyampaikan ini juga kita dalam Allah memberikan kitab ini, memberikan petunjuk ini agar menjadi orang yang benar, artinya orang yang tidak dalam kesesatan. Hudan ini menjadi hal bimana dengan arti hadina, itu yang menunjukkan minal dolalati, daripada kesesatan. Linasi bagi itu. Jadi karena ada petunjuk ini, jangan sampai manusia itu menjadi sesat. Jadi sesat. Makanya Allah kasih petunjuk, tapi orang nggak mau. Apa yang diarahkan Allah Subhanahu Wa Taala nggak mau. Kayak kita gini. Banyak manusia di muka bumi ini Allah kasih dan petunjuk. Artinya apa? Dengan agama Islam dan sebagainya. Dalam agama Islam kita harus menjalankan apa yang diberitahu Allah Subhanahu Wa Taala, dan nanti hidup kita itu kan bahagia. Bukan bahagia di dunia saja, tetapi akan kebahagiaan di akhirat. Itu walal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat yang lebih kekal. Jangan sampai hidup kita ini mendapat kesesatan. Orang yang rugi di mana? Rugi di dunia dan juga di akhirat. Udah susah nggak mau ibadah. Ibu, udah miskin, ambil ibadah. Lebih mana Bu? Lebih miskin ibadah apa miskin apa kaya ibadah? Ibu hidupnya senang, tiap hari naik mobil turun dari mobil, hidupnya pokoknya mah hidup senang nggak dan sebagainya. Ya Bu ya. Kesenangan yang di dunia kita nikmatin itu sementara. Ya Bu. Kita ini nanti di akhirat selama-lamanya akan hidup. Ya Bu ya. Akhirat selama-lamanya, dengan selama-lamanya di surga Allah Subhanahu Wa Taala kita ukur dengan ibadah kita. Ibadah kita berapa tahun kita ibadah?
padahal kita mendapatkan surga yang selama-lamanya tidak ada habisnya. Ibu ya. Lalu kita pengen masuk surga. Ya. Tetapi kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita di dalam kesesatan. Padahal Allah kasih berikan petunjuk berupa hidayah, berupa agama Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena keturunan kita dulu, ibu ya, keturunan dari kita. Dari siapa? Orang tua kita, engkong kita, dibawa terus engkongnya lagi, ibu ya. Engkongnya lagi itu berapa keturunan? Ibu ya, Allah kasih itu dalam agama ini, tinggal terarah kita. Ya. Nah itu memberikan petunjuk kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita beragama Islam. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat, ya. Mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Biman tabi'ahuma, ya, di antara orang-orang yang mengikut kedua kitab itu, wa abbara bihima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan bihima pada Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Bianzala, dengan Allah dengan lafaz anzala. Wa fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an. Bimana nazala al-muqtadi ditakriri, dengan lafaz nazala yang meminta untuk diulang-ulang. Diulang-ulang. Artinya apa? Kalimat ini, ya, ayat ini selalu kita dengan kata-kata anjala itu sering diulang-ulang. Lafaz anjala, ya, diulang. Kenapa? Agar supaya kita mengetahui tentang ayat yang itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahuma unzila, karena bahwasanya Taurat dan Injil itu unzila, diturunkan nafatan wahidatan, itu diturunkan sekaligus, bihilafi, berbeda dengan Al-Quran. Jadi Taurat dan Injil ini diturunkan sekaligus, sedangkan Al-Quran bertahap sesuai kejadian yang ada, berbeda. Kalau Taurat Injil itu diturunkan dafatan wahidatan, itu sekaligus. Kalau Al-Quran gimana? Tidak sekaligus, bertahap sesuai dengan kejadian yang ada. Contohnya masalah ini, Bu. Masalah wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sekali-kali mendekati sholat padahal kamu mabuk. Itu hukumnya haram enggak? Belum. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kamu sekali-kali mendekati sholat padahal kamu dalam keadaan mabuk. Kenapa orang sholat mabuk? Nanti bacanya wala antum wala ana wala antum. Ya, bukan lakum dinukum walaidin, bukan. Lah iya, ya Bu ya. Akhirnya lihat innamal khamru wal maisur wal ansabu wa dzalamu rijzum min amali syaitan fajtanibu. Nah itu. Jadi ayat-ayat Quran itu ya tentang tadi itu, pertama sindiran doang. Nah itu lalu dikuatkan dengan kata-kata dinama al-qabr dan sebagainya. Nah itu bertahap ya, tentang kejadian yang apapun yang kejadian yang terjadi itu Al-Quran diturunkan. Makanya Al-Quran itu diturunkan secara bertahap. Wa anzalal furqana, dan dia menurunkan Al-Quran di makna al-kutubi, dengan arti kitab-kitab. Maka al-kutub, kitab-kutub itu ya jama'. Al-fariqatu, yang memisahkan bainal haqqi wal batili, di antara hak dan yang batil. Itu Al-Quran itu gimana? Kitab-kitab yang apa? Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini hak, ini batil. Ini perbuatan diridhoi, ini perbuatan yang dilarang, ini yang diperintah. Masih banyak orang yang diperintah dia nggak kerjain, yang dilarang malah kerja. Banyak nggak Bu? Nah, gimana? Ibu main banyak-banyak ya.
Ada nggak orang yang diperintah dia nggak kerjain, tapi dilarang dikerjain? Ibu, ada nggak bu? Banyak. Ah? Bu, contohnya begini, jangan jauh-jauh. Jangan kamu berbohong. Banyak yang berbohong. Jangan kamu memakan barang yang harta riba. Banyak yang makan riba. Banyak. Janganlah kamu saling mengadu domba. Janganlah kamu saling hasad. Ibu, masih banyak nggak? Itu perbuatan mungkar bukan? Masih banyak yang ngerjain nggak? Bu, banyak ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, itu kan munkar. Masih banyak kerjain nggak? Ya bu, sebetulnya ibu nih kalau udah rajin ngajar dan rajin ibadah, jangan kerjain yang begitu, itu munkar, itu batil. Tapi kita masih dengar yang batil. Ya bu, lagi ngomong apa? Iya, lu baru tahu ya, Masya Allah, udah datang lagi. Emang bener, Masya Allah. Ya bu ya, bu, semakin banyak yang memuji orang. Ya bu, itu batil nggak bu? Batil. Kenapa batil bisa kita kerjain? Kita belum bisa membedakan mana hak yang mana yang batil. Kenapa? Nafsu yang pada diri kita. Jadi jangan sampai kita menganggap kita diri kita orang yang benar, orang yang soleh, yang soleha. Ya bu, jadi begini bu, jangan sampai menganggap kita diri kita orang yang soleha, yang benar. Jangan. Ya bu, apalagi di mata orang. Jangan sampai. Gue mandi di wadas kayaknya paling rajin ngaji gue. Dia nggak ngomong dalam hati mau berangkat ngaji nih. Coba lagi nih. Ngomong di wadas kayak doang nih. Gue kalau tiap hari ngaji yang lain mati nih. Itu bu, ya Allah. Ya bu ya, boleh nggak begitu bu? Nggak boleh. Itu namanya apa? Batil. Jangan kerjain. Bisa nggak seperti? Nggak bisa. Ya karena begini bu. Memang kita sulit untuk menghindar itu. Padahal kita tahu itu batil, tapi nggak bisa. Bisa nggak bu? Nggak bisa. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Masa kita udah sholat masih belum bisa mencegah? Harusnya kita dapat mencegah dari perbuatan keji. Kenapa? Nafsu lain, ya bu. Karena ada Allah kasih nafsu nih. Ibu, makanya kalau nafsu jangan diambil. Ya, jangan diturutin. Kalau mau ngaji begini dilawan nih nafsu. Jadi, main apa ini ngapain bu kalau kayak gini? Main pahalanya paling besar ngaji di johor. Jadi bu, ya bu, ibu masuk. Ya bu ya, tapi alhamdulillah pulang kita bawa rezeki. Ya bu ya, ya bu. Itu nikmat ya bu ya. Itu bu ya, ya alhamdulillah ya. Jadi kita harus dikit-dikit ada perubahan, jangan sampai ada perubahan sekali. Wa taqarrub ba'da dzikri salasati, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an sesudah menyebutkan yang kitab yang apa? Yang tiga. Apa tujuannya? Liyu'amma ma'adaha, supaya kita meliputi kepada apa-apa yang ada hak selain daripada yang kita yang tiga kita tersebut ya, kepada apa yang selain tiga kitab ini, daripada kita tiga kitab apa? Taurat, Injil, Zabur gitu. Supaya itu. Jadi karena ini kitab samawi harus kita imani begitu. Tetapi pada saat nabi-nabi menyampaikan berupa kitab, nah semua itu menerima apa yang disampaikan oleh nabi. Coba nabi apa yang paling lama berdakwah? Nabi apa? Hah? Yang seumurnya 950 tahun Nabi apa? Nabi Nuh. Itu umur berapa? 950 tahun.
pengikutnya cuma dikit ibu ya. Dengan Ustazah Siti, biarpun dakwahnya berapa tahun pengikutnya banyak. Ya. Kenapa tantanganku? Mana Siti kalau ada dakwah ada tantangannya nggak Siti? Siti, ente ada tantangannya nggak? Banyak apa tantangannya? Hah? Banyak ya? Masya Allah, ya susah ya. Mengajak. Kata guru saya, ini yang penting diajak aja. Jangan kagak kita sama ngajak ya. Ibu ya, ajak aja. Kalau dia datang, Masya Allah, ampunnya ibu pangannya besar gitu. Lebih dapat ngaji aja. Jadi mana ada gitu Bu ya? Ya Bu ya? Ya nggak apa-apa. Ya, namanya perjuangan. Ibu Rasulullah fisik Bu. Rasulullah berdakwanya fisik, artinya ancaman fisik. Kalau ibu dengan kata-kata doang ibu ya, paling nyelkit kata-kata ibu ya. Ibu, tapi fisik enggak? Kalau ibu lagi naik motor ditimpain atau dipalangin di jalan, enggak. Serta enggak ada Bu yang ibu yang mau ngaji dipalangin balok kan enggak? Enggak ada. Atau ibu lagi mau ngaji disepret, enggak ada ibu ya. Nggak ada, ya tantangan nggak ada. Coba Rasulullah ditoib, ditimpain, diapain, sampai berdarah, giginya patah dan sebagainya. Iya, marah nggak Rasul? Enggak, Nabi lagi sholat dikasih kotoran binatang, Nabi lagi mau jalan sholat diludahin. Ya Bu ya, pokok kalau lewat di sini lagi mau ngaji diludahin, pokok pulang bawa bentuk. Iya, ya kalau ngaji ada yang ludahin di situ. Ya Bu, berarti kita secara fisik belum ya Bu ya? Ya Bu, secara fisik belum ada tantangan buat kita, begitu. Tantangan buat kita aman-aman aja, begitu. Tapi zaman dulu, zaman umat dulu yang disampaikan oleh nabi-nabi, Masya Allah, tantangan itu di jiwa, ya Bu. Nah, nih kita ngomongin orang kafir nih. Innal ladzina kafaru bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang kafir bi ayatillah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an itu Al-Qur'an wa ghairihi dan lainnya daripada Al-Qur'an, lahum adzabun syadid. Lahum bagi mereka orang kafir adzabun syadid, siksa yang berat. Orang kafir. Kalau orang kafir saya saja berat, beda nggak sih orang kafir? Hah? Ada ringanan nggak? Hah? Ya seringan-ringan di neraka. Enggak, maksudnya ini kan lagi ngomongin adzabun syadid. Adzabun syadid buat siapa Bu? Orang kafir. Kita menghadap nggak? Nggak masuk ya Bu ya? Iya kita mah. Kenapa? Kita ini memang sudah beriman kepada Allah Subhanahu. Orang beriman itu Bu, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalipun syarat itu diucapin yang mau nikah doang. Ya Bu ya? Ya Bu ya? Iya, tapi enggak lahum adzabun syadid. Kenapa dia? Orang kafir ini dia kufur, ingkar terhadap Al-Qur'an. Ibu maaf Bu ya Bu. Ibu ini sejak ibu lahir apa sekarang ibu rajin nggak baca Quran? Bu, hah? Ibu, tuh nggak rajin banget, tapi ibu ngingkarin Al-Quran nggak? Enggak, cuman karena ibu malas doang, nggak ngingkarin. Apa saya tahu Al-Quran itu di Allah, nggak bukan Nabi Muhammad yang membaca satu huruf dibalas dengan 10. Allah pancing tuh Al-Quran. Sehuruf dikasih sekian, udah diemeng-emengin masih ketemu juga Bu. Ini apa diemeng-emengin? Ini pancing-pancing tuh kasih pahala masih kagak mau juga. Kenapa? Malas dikasih ini karena malasnya. Ditaksirihi karena keterroran kita, kemalasan kita, malas ya. Ibu ya, nih Bu, maaf Bu ya. Saya dibaca dalam kitab apa itu? Saya dibaca dari Assalamualaikum.
Itu sebetulnya Bu, kita mau tidur itu ada nanti kita nikmat kubur tuh, ada baca surah Tabarok, suruh baca surah, mau tidur Bu, ayat kursi tuh, itu suruh baca sebetulnya mau tidur itu alam lamir alam lamin gazin, suruh baca surah Ibu ya. Itu sebetulnya iya, tapi kita apa Bu ya? Kasih tuh keutamaan kita. Enggak benar, maaf orang tua dulu tuh Tabarok hafal Bu ya? Ya hafal. Saya kagak hafal. Saya kagak hafal Bu. Kagak hafal. Itu apa? Ibu ya? Iya. Kenapa? Sebetulnya hafal mah. Kalau kita ngapalin hafal nggak? Hafal. Karena kita ditaksiri. Karena keledoran kita, kalah kemalasan kita, begitu. Kita nggak ngingkari Al-Quran, kita percaya Al-Quran, makanya nanti di waktu dikubur ditanya, ini Quran yang saya turunkan pernah dibaca enggak? Ibu ya, nanti ditanya Bu, Ibu ditanya. Saya dari dulu pas itu, ya nggak pernah. Ada ngaji ngikutin tahlilan baca Yasin. Ya alhamdulillah masih ikut tahlil baca Yasin. Ada nggak orang pas lahir sampai dia meninggal nggak pernah baca Quran? Hah? Apa? Mas udah dari mulai lahir merocot, dari ibunya sampai mati nggak kenal Al-Quran, nggak pernah ngaji, ada nggak? Hah? Iya, kalau ada semua nggak ada, orang ngaji bewel banget nggak ngaji, tuan ini ngomel, ngaji lo. Macam jadi apa lu? Itu ya Bu ya. Iya itu. Apa? Ibu ini punya tanggung jawab. Jangan sampai menikmati nanti masuk surga dipanggil ya Allah. Saya nggak mau tuh orang masuk surga. Kenapa saya bisa ngaji kan orang sampai diem aja, Ibu ya. Enak itu. Lagi surga dipanggil, Ibu ya. Gitu. Jangan sampai kita rajin ibadah, anak kita ke ibadah. Berat tuh Ibu. Ibu ya. Bu anfusakum wa ahlikum. Nah, jadi macam-macam Bu anak. Ada anak yang disuruh ibadah nggak disuruh, mamanya udah rajin, ada yang udah pandai banget ya. Ya Bu, kan ada anak kedua. Ada anak yang nggak disuruh ketaatan di taat duluan. Ada ketaatan itu harusnya seperti paku di ketok. Kalau nggak diketok dia nggak makan. Ibu ada nggak Bu? Coba lihat, Ibu punya anak 5 nih. Apa rajin semua ibadah Bu? Enggak. Dia kerjain cuma lambat, Ibu ya. Nah, dia kerjain enggak, gitu. Johor 4 rakaat aja kerjain 2 rakaat gitu. Ya kan ada anak bersembahyang di wudhu aja langsung derapi, kerja sholat apaan katanya. Yang penting kita udah girang, dia sudah melaksanakan ibadah. Jadi nggak punya, nanti kita ada tanggung jawab kepada anak-anak kita. Ibu ya. Allahu azizun, Allah Maha perkasa. Walipun ala amrihi, yang mengalahkan atas urusannya. Ya. Allah nanti mengalahkan semua tuh yang ada kejahatan yang memberikan maafkan. Allah Subhanahu ini memberikan kemenangan buat saudara-saudara kita. Ya, Ibu ya. Allah berikan kemenangan. Mudah-mudahan Bu ya, saudara kita ini di Palestina ini hidupnya ini juga dalam keadaan tidak tenang Bu ya. Ibu, tidak tenang karena Israel ini sekarang membalas apa yang dilakukan oleh Hamas. Ibu ya, ya nggak tenang Bu ya, nggak tenang. Ya. Enakan di RT 5. Ibu ya, hidup di Samoro, kalau surut tiap hari sekarang Bu. Sekarang tiap hari mortil Bu. Sekarang ini lagi panas Bu. Tiap hari didengerin ya, oh hidupnya nggak tenang. Ibu ya, Ibu biarpun gak punya beras ngapain hidupnya tenang aja. Ini lah. Iya. Masih makan bisa ya. Nah, Allah yang dapat mengalahkan. Falam na'uhu, maka tidak ada yang menghalangi kepada syai'un sedikit pun, sesuatu pun min injati wa'adihi, tentang daripada melaksanakan janjinya Allah Subhanahu wa taala, wa wa'idihi, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dzuntiqamin, lagi mempunyai suatu balasan sisa. Allah kasih itu dengan janjinya. Allah Subhanahu wa taala ancam orang-orang yang mengingkar terhadap ayat Allah. Allah
berikan ancaman. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pasti tepatnya tepat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, tidak ada yang dapat menghalanginya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah. Uqubatin syadidatin, sisa yang berat. Biman asahu la yaqdiru ala misli ahadun, ya, kepada siapa yang mereka durhaka kepadanya, la yaqdiru ala misli ahadun, tidak ada yang mampu untuk dimisli dan siksa itu ahadun, seorang pun, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan, ya, tidak ada yang dapat memberikan pertolongan, tidak ada yang mampu terhadap siksaan itu sesuatu orang pun yang dapat yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un. Ya, nanti situ aja ya. Nanti innallaha la yakhfa, Allah tidak menyembunyikan sesuatu. Nanti ini Bu, nanti Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan yang dilakukan oleh orang-orang yang kafir ini, Allah Subhanahu wa taala dia tidak dapat menghalangi daripada apa yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya, memberikan ancaman pada orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan siksaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah Ibu ya, kita tidak mengingkari Al-Qur'an, tapi kita malas Ibu ya. Bu, malas dari sekarang rajin baca Quran. Enggak apa-apa, umurnya udah di atas 50 juga Bu ya. Yang enggak ada kita terlambat Bu ya. Bu, enggak ada istilah kita terlambat, masih ada kesempatan, masih ada umur panjang kita melakukan amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat kita, ya, kita iringi dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala buat kita semua. Semoga kita mengampuni segala dosa-dosa kita dan memberikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Jadikan dengan cucu kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah berikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan keberkahan dan berkita dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.